berbuat baiklah di sisa Ramadan, niscaya diampuni kesalahan yang berlalu. Maka manfaatkanlah hari-hari yang tersisa, karena kita tidak pernah tahu kapan bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 terakhir Ramadan lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sampi Televisi dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan kami pada program kajian Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur dan tentunya bekerja sama dengan Sampi Televisi. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, handai tolan hingga kepada kita umatnya ila yaumil akhir. Kembali saya Sri Gayatri menemani pemirsa Sampi TV 1 jam ke depan dari pukul 6 hingga pukul 7 pagi pada program kajian Ramadan kerjasama PCNU dan Sampi Televisi selama bulan suci Ramadan. Baiklah pemirsa, seperti biasa saya menemani Anda dalam kajian ini bersama narasumber-narasumber yang memang sudah tak asing lagi dan juga akan memberikan kajian-kajian dengan tema-tema yang luar biasa. Baiklah pemirsa, masih bersama ustadz-ustadz yang memang mereka sudah pernah hadir di episode pertama, dan kali ini adalah pertemuan kami kedua dengan para ustadz kita lagi dan akan menyampaikan tema yang tak kalah bagusnya dengan tema-tema pada episode yang sebelumnya. Pemirsa, sudah 22 hari kita melalui Ramadan dan kita sudah menginjak pada 10 terakhir. Nah, biasanya di 10 terakhir ini adalah 10 yang sangat memberatkan. Kenapa? Karena disitulah kita akan mendapat ujian. Apakah kita masih bisa melaksanakan keberkahan-keberkahan selama bulan suci Ramadan? Bagaimana caranya? Yuk kita ngobrol kembali dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Ahmad Robita, SHI MPDI. Beliau adalah Sekretaris Khatib Suriah PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur dan juga seorang guru di SDN 3 Sawahan, Sampit, Kalimantan Tengah. Dan tema hari ini yang akan disampaikan beliau adalah mengejar Lailatul Qadar. Pemirsa, seperti biasa kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Terasa panasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap pemirsa Sampi Televisi dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada hari ke-22 Ramadan ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk menunaikan puasa kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa tunai sampai akhir dan kita berharap puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Tentu saja surah ini sangat familiar dan tidak asing bagi kita. Dan ini biasanya dibacakan oleh para imam tarawih pada separuh akhir atau separuh kedua bulan Ramadan. Nah, ini menandai bahwa kita masuk fase pertengahan dan fase-fase kritis sebetulnya. Nah, fase kritis itu adalah ibadah puasa yang kita lakukan di siang hari ataupun ibadah lainnya di malam hari. Nah, itu diselingi oleh banyak godaan-godaan. Nah, kalau sudah separuh akhir, tanggal 15 ke atas, itu tarawih mengalami kemajuan. Ya. Nah, softnya Pesat sekali. softnya maju dengan pesat dan jamaahnya bergeser ke berbagai penjuru. Ya. Ada yang ke mall, ada yang ke pasar, ada yang bikin kue, ada yang beli baju dan lain-lain. Nah, ini namanya fase kritis. Nah, yang seharusnya kita puasa itu semakin khusyuk, semakin bisa meraih hikmah yang ada di dalamnya. Nah, di sisi lain kita dihadapkan pada godaan-godaan yang semakin berat. Nah, sehingga ya ibarat pertandingan sepak bola, ya ini masuk fase-fase final. Nah, fase final. Nah, dan hanya orang terbaik saja yang bisa istiqomah untuk menjalankan puasa di paruh akhir bulan Ramadan. Nah, para pemirsa yang saya muliakan, dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Sehingga dalam surah Al-Qadar itu dijelaskan bahwa Lailatul Qadar merupakan malam yang setara 1000 bulan kebaikan, baik berkah maupun pahalanya untuk kita. Nah, tema pada hari ini adalah mengejar Lailatul Qadar. Nah, sebetulnya nggak bisa dikejar, tapi menyambut Lailatul Qadar. Nah, sebab turunnya atau asbabun nuzul surah Al-Qadar adalah dulu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, itu Rasulullah bercerita tentang si Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi itu terkenal dengan julukan Samson. Al-Ghazi itu orang Gaza, Palestina. Nah, kata Rasulullah, Sam'un ini berusia 80 tahun, badannya kuat, tak terkalahkan, dan ya hampir sesuai dengan ilustrasi yang digambarkan di film-film itu. Nah, kuat sekali, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ibadahnya kuat, pada malam hari dia qiyamul lail, siangnya berpuasa sambil berjihad menegakkan agama Allah. Nah, sehingga ibadahnya ya hampir tak tertandingi siang dan malam. Nah, mendengar riwayat atau hikayat itu, para sahabat Nabi jadi iri. Nah, sahabat Nabi itu irinya iri yang baik, iri dalam hal yang positif. Sehingga beliau-beliau ini ya merasa minder. Ya Rasulullah, kalau orang Bani Israel itu, nah Sam'un ini orang Bani Israel, itu badannya kuat-kuat, besar-besar, umurnya panjang-panjang, ibadahnya pun kuat. Bahkan dalam satu riwayat dalam tafsir As-Sawi itu dijelaskan puasanya Bani Israel itu puasanya yang 40 hari, tidak 30 hari. Bahkan puasanya wisol, sambung menyambung, tidak seperti kita. Nah, lantas bagaimana kami bisa menyaingi ibadah mereka itu, sementara kami ini orangnya kecil-kecil, penyakitan, batuk-batuk, umurnya pendek. Nah, lalu bagaimana? Nah, mendengar itu, lantas turunlah surah Al-Qadar itu sebagai hiburan atau tasliyah dari Allah yang dihadiahkan kepada umatnya Rasulullah. Nah, ya udah, kalian begini aja. Dalam bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang fadilahnya menyetarai 1000 bulan. Itu kalau 1000 bulan dibagi tahun itu lebih kurang 83 tahun. Nah, barang siapa yang beribadah menemui malam itu, maka keberkahan, fadilah dan pahalanya setara dengan beribadah selama 83 tahun. Nah, kalau Sam'un tadi cuma 80 tahun. Bayangkan kalau kita dapat setiap bulan
Ramadan tiap tahun itu kan 10 tahun aja. 83 tahun kali 10, 830 tahun. Nah, makanya ketika orang beribadah di malam itu, maka misalnya mengaji, maka pahala mengajinya sama dengan 1000 bulan, 83 tahun. Ada yang bersedekah, sama 83 tahun. Ada yang sholat, qiyamul lail, tahajud dan lain-lainnya sama dengan 83 tahun. Dan sebaliknya, orang yang bermaksiat di malam itu, artinya menodai malam yang suci itu juga diganjar sedemikian. Nah, jadi hati-hati. Ada, kalau bahasa sekarang, reward and punishment. Ada penghargaan dan ada vonis. Nah, makanya inilah yang harus kita camkan dalam hati, bahwa selain Allah memberikan kelimpahan berkat, rahmat dan pahala di bulan Ramadan, Allah juga memerintahkan kita agar menjaga kesuciannya. Nah, makanya kan biasanya ada himbauan pemerintah, diskotik tutup, klub malam tutup. Ini dalam rangka menjaga kesucian bulan Ramadan agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan hikmat, dengan khusyuk. Nah, jadi mari kami ajak, mari kita semarakan malam-malam kita di bulan Ramadan ini, kita hidupkan malam-malamnya, siangnya juga. Nah, jangan dulu untuk ini kan pikirannya kalau sudah 10 akhir ini, pikirannya udah hari raya aja. Nah, sehingga pecah kita. Makanya Rasulullah itu dalam ayat itu kan dijelaskan Lailatul Qadar itu letaknya pada sepertiga akhir. Nah, karena memang berat godaannya. Nah, Rasulullah banyak beriktikaf di 10 akhir. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapinya ya harus atur strategi. Nah, kalau sekiranya mau bikin kue, menguras tenaga banyak siang hari, maka itu harus diatur, bikinnya malam atau subuh, atau minta bantuan siapa. Kalau ada uang ya boleh beli. Nah, terutama ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu ini udah ribut nanti. Kalau bapak-bapak ya relatif tidak sibuk dengan itu. Nah, lalu bagaimana kalau tidak bisa melaksanakan? Ya sudah, pokoknya bikin kuenya itu diniati ibadah gitu aja untuk menyambut hari raya. Tapi syukur-syukur kalau kita bisa mengatur waktunya itu, mengatur waktu agar kita tidak tertinggal fadilah-fadilah ubudiyah atau peribadatan dalam bulan suci Ramadan. Begitu. Apalagi istimewa di akhir 10 hari terakhir ya Ustaz. Betul. Benar-benar godaan yang sangat luar biasa bagi kami emak nih Ustaz. Iya, betul. Apalagi THR sudah pada dapat. Udah cair ya? Udah cair, kayaknya pasar-pasar itu penuh Ustaz. Oh iya, betul. Tapi jangan lupa tetap masker ya Ustaz. Betul, menjaga protokol. Karena pandemi masih kita. Ya mudah-mudahan berkah Lailatul Qadar ini kita panjatkan doa supaya pandemi ini segera diangkat oleh Allah. Nah, karena ini ya luar biasa ya dampaknya. Nah, menemukan Allah itu justru banyak dalam kesepian. Nah, kesepian itu kenapa sih kita ambil hikmahnya wabah ini ya? Nah, kita dibatasi jarak fisik kita, kemudian ada istilahnya dalam konsep tasawuf itu qillatu mukhalafatil anam, sedikit bercampur baur dengan manusia. Nah, jika ingin mencapai pada Allah, mencapai derajat yang dimuliakan sisi Allah, maka kita tidak boleh banyak terlalu berbaur dengan manusia, khususnya berbaur dengan hal-hal yang bisa membawa kita pada kelalaian. Nah, kalau dulu kita sering nongkrong sama teman-teman, kemudian kumpul-kumpul yang ibaratnya faedahnya itu hanya 20%, yang lainnya nggak faedah. Ya, misalnya arisannya bagus silaturahminya, tapi mungkin ada disisipi gibahnya. Nah, maka pandemi ini mengajarkan pada kita supaya membatasi itu. Nah, maka temukanlah Allah dalam kesunyian malam-malammu. Nah, ini sebetulnya momentum yang bagus sebetulnya. Di satu sisi kita dihadapi pandemi wabah Covid ini, sehingga kita harus
mengurangi aktivitas lahiriah di di luar luar. rumah. Nah, pada sisi yang lain Allah buka kesempatan untuk kita mendekat secara mandiri, secara pribadi, secara intim, nah, untuk mendekat kepada beliau, nah, terutama di bulan Ramadan ini. Tentunya ini saling mendukung, saling mendukung. Nah, makanya seringkali orang itu bertahajud, sholat malam itu justru sering dia bisa menangis, kemudian bisa khusyuk karena apa? Merasa demikian intim kepada Allah, Dekat sekali dengan dekat. Allah. Nah, ini juga harus momentum ini kita manfaatkan untuk menyambut Lailatul Iya, Qadar. jadi di balik musibah COVID-19 berkaitan dengan Ramadan itu luar biasa ya Ustaz ya. Betul, betul sekali. Nah, karena gini, kalau kita lengah terus karena sering kumpul tidak dibatasi, nah kita nggak akan bisa menemukan Allah itu. Artinya menemukan itu semakin dekat, semakin khusyuk. Karena kita lalai dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, makanya apa namanya? Pada malam-malam itu kan ibarat tuh jalan tol ya. Jalan tol menuju tujuan kan sepi jalan, jadi lebih cepat, lebih cepat. Baik pemirsa, gimana sih jalan tol yang lebih cepat itu menemukan Lailatul Qadar? Mari kita saksikan lagi, kita simak lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Sampai Televisi, bersatu untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Munir SAG beserta pengurus Pondok Pesantren Darussalam Sampit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan puasa kita di tahun ini, dan mudah-mudahan pula Allah ridho terhadap apa yang kita amalkan selama bulan puasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Dewan Masjid Kabupaten Kapuas dan juga selaku Wakil Bupati Kabupaten Kapuas menyampaikan selamat berpuasa Ramadan 1442 Hijriah dan menghimbau kepada semua masyarakat khususnya umat Islam. Yang pertama, kita menyambut dengan gembira dengan kedatangan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah tahun ini yang kita tengah dalam kondisi COVID-19. Oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk ini dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah tarawih, ibadah sholat berjamaah. Yang pertama harus tetap wajib dengan menggunakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker setiap keluar dari rumah dan sembahyang, menjaga jarak satu dan lainnya, serta tidak berkerumunan, dan juga mencuci tangan, dan setiap ke masjid membawa sejadah masing-masing. Oleh karena itu
bagi kita untuk melaksanakan ibadah dapat dilaksanakan, tapi dengan memperhatikan hal tersebut di atas tadi, dan sekiranya berhubungan maka ibadah dilaksanakan dengan tertib dan dengan penuh ketertiban dengan menjaga protokol kesehatan. Dan juga kami berharap pada seluruh umat yang lainnya untuk menjaga toleransi umat beragama dan kita semuanya berhati-hatilah untuk menjaga COVID-19 ini. Daerah kita masih dalam keadaan kondisi yang rawan untuk COVID-19 ini. Dan kepada umat Islam, hendaklah banyak beribadah, banyak beramal, banyak berdoa, sehingga nanti akan terhindar daripada COVID-19 ini. Sekian harapan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diterima ibadah kita dan juga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 02.00 sampai dengan 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Sampi Televisi, bersatu untuk maju di bulan suci Ramadan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SD Islam Baitur Rahim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga diampunkan segala dosa. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan plastik memang sudah menjadi bagian sehari-hari kehidupan manusia. Bahannya yang ringan dan penggunaan yang praktis membuat pemakaian plastik semakin meningkat setiap harinya. Plastik menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan, dan Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Kita harus mengurangi penggunaan plastik karena bumi kita sudah terlalu kotor dan penuh polusi. Tak terhitung berapa banyak polusi yang disebabkan oleh kendaraan, pabrik-pabrik, dan limbah rumah tangga, dan sampah plastik adalah salah satu penyebab kenapa bumi ini menjadi kotor. Seperti sampah plastik yang menyumbat saluran drainase sehingga mengakibatkan banjir, merusak keseimbangan ekosistem bumi. Ada 12,7 juta ton sampah plastik yang berakhir di lautan. Sampah plastik tadi mengendap dan merusak keseimbangan ekosistem lautan. Tak hanya mengotori lautan, tapi juga membunuh hewan laut secara perlahan. Mari mengurangi penggunaan plastik dengan cara sederhana, seperti Lu mau pakai plastik? Gak usah, aku bawa tasnya. Lebih baik untuk mengurangi penggunaan plastik dengan cara ini kan? membawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Dengan membawa tas sendiri, tidak ada lagi tumpukan tas plastik yang menumpuk di rumah dan dibuang begitu saja karena tidak dipakai. Membawa kotak makan sendiri akan sangat membantu upaya pengurangan penggunaan plastik.
dan tentunya lebih praktis dan higienis. Stop penggunaan plastik. Stop penggunaan plastik. Ayo, selamatkan bumi kita dari limbah plastik. Kalau Anda ingin hidup tenang dan nyaman, saatnya menjadi penghuni utama di Residen HM Arsyad dengan fasilitas keamanan 24 jam, air PDAM, dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat rumah sakit, dan bebas banjir. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0813 3683 1778 atau kunjungi office kami di Jalan Sukabumi Barat, nomor 18, RT 17, RW 5, Baamang, Kalimantan Tengah. Pemirsa Sampi Televisi yang masih stay di depan televisinya, baik lagi di rumah atau di mana saja, kembali di segmen 2 ini masih dengan kajian kita di program kajian Ramadan bersama PCNU dan tentunya Sampi Televisi Bersatu untuk Maju. Kembali kita akan menyimak uraian tentang tema kita hari ini, tentang bagaimana mengejar Lailatul Qadar di 10 terakhir, 10 teristimewa di bulan suci Ramadan. Yuk kita simak kembali bersama Ustadz Robita. Ya, terima kasih. Ya, saya sambung tadi Q-nya jalan tol ya. Iya. Nah, jalan tol itu kan jalan bebas hambatan yang volume kendaraannya relatif lebih sedikit sehingga kecepatan bisa dipacu dan orang dengan cepat sampai ke tujuan. Nah, barangkali doa-doa kita kepada Allah itu agak lama diijabah, dikabul. Ya karena memang nunggu antrian, kita lewat jalan umum. Nah, sementara kalau kita panjatkan pada waktu-waktu malam, dikala orang lain tidur terlelap, nah, atau lalai dengan aktivitas malamnya. Nah, kita menggunakan waktu malam itu untuk cepat sampai pada Allah, terutama dalam memanjatkan doa. Nah, maksudnya itu jalan tolnya. Nah, karena sebenarnya keutamaan menghidupkan malam itu seperti sholat tahajud adalah bukan pada pengabulan doa-doa dan lainnya sebagainya, itu sebetulnya bukan di situ. Tapi Allah lebih melihat pada aspek keutamaan Qiyamul Lail adalah kita bangun menghadap Allah dikala orang lain terlelap dalam tidurnya. Nah, itu yang Allah bikin senang itu. Nah, jadi meskipun hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, tidak sampai belasan puluhan rakaat, yang penting kita sudah susah payah, kemudian dengan segenap hati keikhlasan menghadap Allah. Nah, Allah insya Allah ridho di situ. Nah, adapun mengidentifikasi, mencari
atau menyambut malam Lailatul Qadar itu, banyak ulama berpendapat bahkan punya rumus. Namun misalnya dalam mazhab Malik itu berpendapat bahwa bahwa Lailatul Qadar itu terhampar dari Ramadan awal sampai akhir. Nah, itu. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu letaknya adalah 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Lebih spesifik lagi, terletak pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Malam-malam ganjil. Bahkan Syekhul Islam Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu punya formula, punya rumus dalam kitab fikih seperti Hasyiah Al-Jamal dan lain sebagainya, itu dijelaskan. Nah, kalau hari Minggu awal Ramadan itu biasanya malam Lailatul Qadarnya malam 23. Nah, itu beliau ada dua versi, ada dua rumus. Nah, kita kemarin mengawali Ramadan hari Selasa ya. Nah, kalau menurut rumus Imam Ghazali, kalau Ramadannya dimulai malam Selasa, maka Lailatul Qadar insya Allah kebanyakan itu jatuh pada malam 27. Nah, adapun yang versi kedua, kalau puasanya dimulai hari Selasa, itu Ramadannya Lailatul Qadarnya tanggal 25. Ya, jadi berdasarkan rumusan itu ya bisa jadi Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 25 atau 27. Nah, ini sudah ditestimoni, sudah dibuktikan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili, seorang ulama sufi besar, bahwa benar yang dikatakan Imam Ghazali itu. Saya sering menemui Lailatul Qadar pada malam 27 ketika hari Selasa. Nah, lalu cirinya seperti apa? Ya, cirinya selain hitung-hitungan tadi, nah, dijelaskan dalam banyak riwayat, dalam banyak kitab, ciri Lailatul Qadar itu bisa dilihat dari malam sampai pagi. Pagi itu hingga waktu duha sampai sebelum matahari naik. Itu biasanya malam itu udaranya tidak panas, tidak dingin, sejuk. Kemudian hening. Meskipun tidak ada hembusan angin yang membuat daun-daun atau dahan bergoyang, itu tetap saja pokoknya kok hening, tenang gitu. Itu ciri-ciri alam, ciri-ciri cuaca malam harinya. Sedangkan ciri di pagi harinya adalah matahari tidak terik namun juga tidak mendung. Ya, dan saya yakin nanti kita bisa merasakan itu. Nah, tidak menyengat seperti yang kita alami, juga tidak mendung, pokoknya tenang. Nah, itu dijelaskan bahwa malaikat menutupi panasnya matahari karena naik turunnya kembali ke tempatnya masing-masing, ke langit, dari turunnya para malaikat dari malam itu kembali, sehingga matahari tidak begitu terik. Ada yang menjelaskan demikian. Nah, itu ciri-ciri fisik, ciri-ciri alam. Jadi tidak ada mendung, tidak ada hujan, juga tidak panas. Yang bisa dirasakan ya Ustaz ya, itu ya. Ya, yang bisa diindra. Iya. Nah, kemarin saya nyampaikan kajian online juga di satu perusahaan kontraktor alat berat itu, ada yang bertanya begini, terus ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, apakah benar Pak Ustadz, itu kalau dapat atau menemukan Lailatul Qadar bisa ngobati orang, terus punya kesaktian, ya, itu dukun jadinya. Jadi dukun. Ya, itu ya tidak seperti itu ya. Jadi ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar pertama adalah berubah perilakunya menjadi lebih baik. Dulu suka iseng, suka nakal, berubah jadi baik. Dulu suka nongkrong nggak jelas di pinggir jalan, sekarang tidak lagi. Nah, kemudian ibadahnya semakin khusyuk. Kemudian wajahnya menyejukkan. Nah, ini yang kualitas atau level kehusyuan ketika Lailatul Qadar itu dilihat dari cahaya wajahnya. Apa indikatornya, cirinya? Ya cirinya begini, kalau kita ketemu orang itu melihat wajahnya, maka seketika kita ingat pada Allah. Nah, melihat wajah orang itu kok adem ya, lalu ingat langsung berzikir pada Allah. Nah, itu ciri paling utama. Tapi yang jelas perubahan perilaku. Kemudian
Yang terakhir, tenang hatinya, tidak panik dalam menghadapi situasi apapun. Menghadapi masalah santai aja. Nah, begitu. Nah, jadi sebetulnya kan ujung-ujungnya nanti itu pada perilaku hamba yang semakin baik gitu. Hanya saja perlu dicatat bahwa di sini jangan disalahpahami kita menjadi pamrih. Nah, aku kadang mau saya nggak mau tahajud, nunggu malam-malam ganjil aja. Wah, ini dijaga di pos ronda. Jaga apa? Jaga malam Lailatul Qadar kalau lewat katanya. Nah, jadi jangan tetap saya khawatir begini. Merasakan alam, oh ini kayaknya nih malam ini. Ya. Nah, jadi tukang ramal semua. Oh kayaknya tadi malam. Nah, nggak taunya setiap malam ganjil sampai pagi sejuk semua. Nah, kayaknya tadi malam deh. Nah, nggak usah lah itu disampaikan ya. Yang penting kita rasakan masing-masing. Nah, jadi tukang ramal semua nanti. Nah, yang bahayanya nanti ikhlasnya hilang kita. Pada malam-malam sebelum 10 malam terakhir itu tahajud enggak atau santai aja. Nah, pas 10 terakhir baru masang perangkap Lailatul Qadar itu. Enggak apa-apa aja, aku 10 terakhir aja deh. Kan sudah ada Lailatul Qadar, bisa ditunggu nih Tapi sebelum 20 harinya enggak ngapa-ngapain ya. Nah, itu perlu dipahami. Jadi begini, Lailatul Qadar itu hadiah dari Allah. Nah, biasanya banyaknya itu pada orang yang kalau dalam perilaku ibadah ulama sufi itu orang nggak akan bisa dapat Lailatul Qadar dalam Ramadan jika perilakunya 11 bulan sebelumnya itu tidak baik. Jadi ini adalah menuai atau memanen hasil perilaku 11 bulan. Ada juga yang mengatakan bahwa orang sulit dapat Lailatul Qadar kalau dari awal, dari tanggal 1 sampai 20 Ramadan itu dia berleha-leha, tidak khusyuk melakukan ibadah puasa, ibadah lainnya, itu sulit dapat Lailatul Qadar. Nah, jadi investasi untuk dapat Lailatul Qadar itu harus dilakukan dari awal Ramadan. Bukan hanya di 10 terakhir, pemirsa. Enggak. Apa saja pemirsa dan bagaimana kita agar membangun kita ini loh bisa. Mungkin di saat ini pemirsa sama dan kami kayaknya udah maksimal ya Ustaz ya. Oh, sudah maksimal, pengen sekali nih ketemu sama Lailatul Qadar. Tapi gimana sih cara merasakan untuk pribadi sendiri? Nanti kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di kajian Ramadan bersama PCNU dan Sampai Televisi Bersatu untuk Maju. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah telah tiba. Mari tekun ibadah di bulan puasa ini. Marhaban ya Ramadan. Saya Enokres Katopo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh umat muslim Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas nama pribadi serta keluarga mengucapkan
selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsudin, SPDI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita diijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memperoleh predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kondisi daerah kita Kota Waringin Timur masih dalam suasana COVID-19 dan masih banyak saudara-saudara kita yang terindikasi positif. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mendapat rahmat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua memohon kepada Allah, semoga wabah corona ini segera berakhir, tidak ada lagi di daerah kita, tidak ada lagi di negara kita tercinta Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam bala, bencana, musibah, baik yang menimpa diri kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa keluarga kita, menimpa kampung halaman kita, bahkan menimpa bangsa dan negara kita tercinta Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas nama pribadi serta keluarga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Dimanapun Anda berada, baik yang berada di Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat yang masih menyaksikan kajian Ramadan ini, dan masih ada 8 hari pemirsa kita bersama program kami di Sampit Televisi. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita dengan tema mengejar Lailatul Qadar bersama Ustadz Robita. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi, masih ada waktu Ustadz. Ya. Baik, masih dalam tema Lailatul Qadar. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah penjelasan para ulama mengenai kapan perkiraan momen Lailatul Qadar itu hadir. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, menjaga keikhlasan. Keikhlasan itu boleh kita mengambil sebagai hadiah waktu yang mustajab Lailatul Qadar itu, tetapi
jaga tetap keikhlasan kita pada Allah beribadah itu murni karena Allah, bukan karena yang lain, termasuk sebetulnya bukan karena Lailatul Qadar. Karena bisa saja kita dapat momentum Lailatul Qadar tapi Allah nggak nerima ibadah kita. Ada juga sembahyang berhemat 2 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat, nggak taunya kada berwudu, nggak berwudu, akhirnya batal, nggak diterima, atau nggak khusyuk. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga Lailatul Qadar atau menyambut Lailatul Qadar itu? Ya, ibadahlah 10 malam terakhir ini dinaikkan lagi intensitasnya, ditingkatkan lagi. Yang biasanya bangun jam 2, maju lagi jam 1. Nah, jam 1. Sehingga yang tidurnya malam diusahakan lebih sore. Biasa tidur jam 10, jam 11, jam 9 coba dulu lah ditidur-tidurkan. Setelah taraweh ya Ustadz. Setelah taraweh. Jangan sebelum taraweh. Iya. Karena mau ngejar kan? Iya. Mau ngejar, oh udah tidur aja dulu. Iya. Sebab nanti kalau nggak diatur sedemikian rupa, kita nanti payah kita. Tidur jam 11, bangun jam 1 atau setengah 2, wah, nguap terus sholatnya. Udah lewat. Dapat 2 rakaat sujud terakhir, nggak taunya sujudnya lama, jam setengah 4 hampir subuh baru bangun. Baru bangun dari sujud. Iya, ternyata sama istrinya sholatnya di samping sama istrinya. Masya Allah, suamiku husnul khotimah katanya. Dikiranya meninggal suaminya, nggak bangun-bangun dari sujud. Nggak taunya tidur. Nah, jadi diatur ya jam 9 kalau bisa tidur atau jam 10 dan kita bangun lebih awal. Karena memang momen istimewa ini tidak akan datang 2 kali pemirsa. Betul. Ini kan sudah mendekati nih di akhir nih. Nanti malam 23 kan? Iya. Malam ganjil juga. Nah, kan? malam ganjil boleh itu. Boleh. Jadi yang dilakukan malam itu bisa sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, dan sholat sunnah yang lainnya. Itu pertama, melakukan sholat atau qiyamul lail. Yang kedua, membaca Al-Quran. Boleh. Kalau nggak kuat, berdiri terlalu banyak, bolehlah baca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau mampu 1 juz, kalau bacanya lambat ya setengah juz nggak apa-apa. Karena yang dilihat itu sebetulnya bukan jumlah atau kuantitas, tapi kualitas. Nah, kualitas. Kalau yang nggak lancar, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Kalau ketiduran. Nah, kalau tidur dalam ibadah, itu tidurnya dihitung ibadah. Nah, misal ketika dzikir, kemudian tidur, nah itu malaikat raqib itu terus nulis itu. Meskipun tidur. Nah, tetap nulis. Nah, kemudian dzikir. Ya, biasanya yang dibaca Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, itu yang dibaca. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ada nggak ini Ustaz, zikir yang ketika kita di malam-malam ganjil ini yang dilakukan Rasulullah yang memang selain tadi kan mungkin ada beberapa Ustaz? Oh iya. Kalau zikir-zikir malam itu dalam Al-Quran itu kan ada potongan ayat wabil asharihum yastaghfirun. Nah, orang-orang soleh itu dalam waktu sahur itu kan ya sepertiga akhir ya malam, itu beristighfar, banyak-banyak mohon ampun pada Allah. Nah, kalau nggak hafal doanya tuh astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. Nah, jadi banyak sekali pilihan yang diberikan oleh agama kita melaksanakan memanfaatkan Lailatul Qadar itu. Lantas bagaimana Pak Ustadz kalau kami harus bekerja di malam hari? Seperti security atau pekerjaan yang menuntut adanya shift malam ya. Nah, maka kalau bisa ambil sholatlah, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa, dikir aja. Misal kayak satpam, shiftnya malam dari jam 9 malam sampai subuh. Tapi harus wudhu ya Ustaz ya? Iya, harus bersuci, harus suci. Jadi dia kan harus patroli terjaga, nggak bisa lengah, apalagi di bank misalnya. Nah, itu jangan memaksakan untuk sholat karena resikonya tanggung jawab. Nah, jadi jangan melalaikan yang wajiban dia bekerja melakukan pengamanan lalu ditinggalkan hanya untuk sunnah, jangan. Nah, kan banyak bisa sambil dzikir. Nah, tetap dapat nggak? Insya Allah
Itu Tapi jangan lupa harus wudhu dulu. harus wudhu dulu. Ya, tadi kan sudah berapa rakaat ternyata nggak wudhu. Kan kacau itu ya. Kacau itu. Nah, jadi banyak pilihannya. Terus kalau Jadi yang nggih, paling mudah ya Ustadz istighfar ya Ustadz. istighfar. Atau yang tadi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kan biasanya kalau habis tarawih, nah itu dibaca. Atau boleh bawa catatan, boleh. Nah, makanya kalau pekerjaannya pagi, saya harus pagi Pak Ustadz. Kalau malam itu untuk istirahat, ya diambil celahnya. Kalaupun nggak bisa, minimal niat, ya Allah, saya mau tidur, mudah-mudahan nanti bisa bangun. Amun nggak ada kau bangun, berelaan ya Allah. Kecapean. Karena memang pekerjaan itu untuk keluarga. Betul Dan sekali. untuk pribadi, ada anak, ada istri. Nah, minimal kalau nggak bisa bangun sebelum jam 3, sebelum sahur, ya ketika hendak sahur sempatkanlah sholat. Nah, masih bisa ya Ustadz ya? Masih bisa, mudah-mudahan insya Allah, karena Allah itu tahu kadar kemampuan hambanya. Al amalu biqadri ta'ab. Ganjaran amal itu sesuai kadar kelelahan dia. Kalau orang kuat sholatnya bisa 100 rakaat, itu pahalanya besar. Tapi kalau orang sakit 2 rakaat sama besarnya, karena kepayahannya kan sama. Nah, begitu. Gimana durasi? Masih. Oh masih, alhamdulillah. Ini banyak yang mau sampaikan ini. Iya, masih Ustadz, silahkan. Nah, jangan sampai terlewat hari ini. Nah, jadi di era modern semacam ini kita sulit untuk menyamakan dengan zaman orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu mungkin ada yang bertani atau ada yang berdagang yang pekerjaannya dari pagi sampai siang saja, atau mentok sampai sore. Tapi sekarang kan kayak di toko, di mall, di pusat perbelanjaan itu kan mereka sampai malam. Nah, ada yang shiftnya sampai jam 10 malam. Itu belum langsung pulang, kadang pulang jam 12 karena dia harus menyusun laporan transaksi, sehingga sampai rumah capek dia. Nah, gimana nih Pak Ustadz, saya tidur dulu nggak? Ya kalau sempat tidurlah, nanti pas sahur bangun. Nah, apakah harus tidur dulu untuk tahajud di malam Lailatul Qadar nih? Ya, ulama berbeda pendapat. Namun ada yang mengatakan boleh asal habis isya. Nah, boleh melakukan tahajud meskipun pendapat itu tidak populer. Nah, yang penting sempat tidur meskipun hanya terangguk begini, tidur. Nah, sehingga Lailatul Qadar ini tidak terlewat bagi kita, sebab kita nggak tahu itu. Nah, diterimanya ibadah kita itu kita tidak tahu di sisi mana, khusyuknya di mana. Ada kalanya ketika sholat kita bisa khusyuk dari takbiratul ihram, dari Allahu Akbar sampai salam, khusyuk semua full, itu luar biasa meskipun langka. Nah, ada juga kita khusyuk dan bisa diterima itu ketika pertengahan sholat. Ada juga di penghujung, di akhir. Pas mau salam tiba-tiba merasa tenang, merasa khusyuk. Nah, jadi khusyuk itu anugerah ya, sulit untuk diusahakan. Nah, jadi nggak bisa kita mengusahakan mau khusyuk. Allahu Akbar. Nggak bisa. Cucian dulu Mas. Nggak taunya hujan. Belum dibeli. Nah, makanya orang akhir zaman semacam kita ini, saya berdoa ya Allah mudah-mudahan memaklumi keadaan kita. Nah, kalau dulu kan pekerjaan tidak begitu menuntut, jarang sekali shift malam. Kalau zaman dulu, jangankan setelah isya, sore aja habis maghrib tuh lampu udah pada mati. Betul. Nah, tidur semua. Kita kalau sudah senja udah masuk ke rumah semua. Iya. Sekarang senja masih di motor kita. Justru senja itu mulai aktivitas. Nah. Baik pemirsa sampai televisi dimanapun Anda berada, ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita mengejar Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di malam hari. Ibadahnya sunnah ya, sunnah. Ya. Nah, kalaupun tidak bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah itu, kita dengan zikir bisa kita lakukan. Jadi pemirsa jangan kecil hati, teruslah berusaha untuk menjadi yang terbaik, minimal untuk diri sendiri ya Ustadz ya. Paling tidak kita bisa lakukan yang terbaik sebagai contoh dalam keluarga kita.
Ustadz, hari ini kita sudah berada di penghujung acara, namun sedikit kesimpulan dari Ustadz nih, tentang tema kita hari ini. Baik, kesimpulannya adalah kita harus punya ikhtiar, punya usaha untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Menyambut itu artinya kita siapkan diri kita dalam beribadah. Siapa tahu Lailatul Qadar pada satu malam itu datang pada kita dan kita siap menyambut. Jangan sampai kedatangan tamu Lailatul Qadar kitanya tidur, nggak menyambut. Nah, yang kedua, ada waktu-waktu yang diperkirakan oleh para ulama tentang Lailatul Qadar itu kapan. Yang pertama adalah di 10 hari terakhir, yang kedua di malam-malam ganjil. Kemudian ciri alamnya, cuaca begitu teduh, begitu tenang, tidak ada angin namun tidak panas, dan seterusnya. Kemudian Lailatul Qadar bisa dilakukan dengan beribadah, baik sholat, baca Quran maupun zikir. Yang terakhir, murnikan ibadah kita dengan tulus ikhlas, ini hanya semata karena Allah. Boleh karena Lailatul Qadar, namun ditingkatkan lagi bahwa ya Allah, ini ibadah adalah khusus atau ikhlas buat engkau dari hamba, mudah-mudahan engkau terima. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Robita. Ya. Hari ini jadwal terakhir ya Ustadz ya. Iya, terakhir. Maaf lahir batin Ustadz. Bentar lagi sudah Oh iya, sama-sama. Pada pemirsa semua juga mohon maaf lahir batin. Sebentar lagi Lebaran pemirsa, tapi jangan lupa tetap saja ikuti kajian Ramadan bersama PCNU dengan Sampai Televisi. Jadi hari ini kita cukup dan ketemu lagi besok sama jam 6 sampai jam 7 dan juga kajian yang berbeda. Tentunya hanya untuk pemirsa Sampai TV dimanapun Anda berada. Dan saya Sri Gayatri mohon maaf apabila terdapat kehilafan pada saat kami melaksanakan live bersama pemirsa Sampai TV. Baiklah, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.